sejarah Pura Kayangan dibangun pada tahun 1943 oleh masyarakat. Bangunannya berupa yaitu dinding atau kikis kalau orang Jawa, yaitu sepanjang 10-15. Sahabat Hindu seluruh Nusantara, Pura Kayangan Gunung Raung dibangun pada tahun 1943, digagas oleh 5 orang sesepuh yang pada masa itu yaitu Mbah Asmat, Mbah Kasti, Mbah Ponidi, dan Mbah Mangun. Pada masa itu, pura ini belum diberi nama, dan pada saat itu masyarakat di Dusun Wodo Asih memeluk aliran kepercayaan Buddha Jawi, Wisnu, dan Sanggar Pamujan. Sanggar Pamujan adalah tempat sucinya. Sanggar Pamujan ini dibangun dari tanah hibah atau punya. Berbekalkan tanah hibah atau tanah punya seluas 10 kali 15 meter itu, akhirnya dibangun dengan sederhana, balai biasa dengan tembok penyengker dari anyaman bambu setinggi 80 cm. Seperti apa sesungguhnya perjuangan masyarakat Hindu di wilayah Gunung Raung ini, yang merupakan wilayah dengan pura tertua, yakni pada tahun 1943 itu? Pemirsa, Pura Kayangan Gunung Raung adalah bekas petilasan peseraban Maharesi Markandeya. Terbukti banyaknya temuan benda-benda kuno di sekitaran pura, seperti guci sangku, tirta, uang kepeng, patung dewa-dewa, keris, dan pernah ditemukan seperangkat gamelan ketika masyarakat membuat saluran irigasi, juga genta atau bajra, batu yoni yang berjumlah 5 buah dalam satu tempat di kedalaman 1,5 meter tertimbun oleh tanah. Sebagian benda-benda peninggalan tersebut masih tersimpan di pura sebagai pertimba. Sebagian lainnya dijual oleh orang-orang yang tidak tahu akan benda-benda bersejarah. Resi Markandeya adalah nama salah satu resi yang menurut kepercayaan Hindu terlahir dalam klan Resi Bregu. Ia merupakan putra Merkandu dan Marutmati. Ia diagungkan sebagai pemuja Dewa Siwa dan Wisnu, serta disebutkan beberapa kali dalam kisah-kisah Purana, khususnya Markandeya Purana. Dikisahkan Resi Markandeya bertapa di daerah Demalung sekitar Gunung Dieng. Dari situlah beliau menuju ke timur dan bertapa di Gunung Raung, Jawa Timur dengan diiringi 400 orang pengikut. Di sebuah lereng Gunung Raung ada sebuah tempat wisata religi yang indah, tepatnya di Dusun Wodo Asih, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Glenmore. Di sana terdapat petilasan Maharesi Markandeya. Resi Markandeya hidup dan memiliki peseraman di lereng Gunung Raung, Banyuwangi. Zaman dahulu, di sepanjang lereng Raung dipercaya menjadi wilayah peseraman yang ditempati masyarakat Jawa Aga, sebutan untuk masyarakat yang tinggal di lereng selatan Gunung Raung. Peseramannya dikenal dengan sebutan Diwang Ukir Damalung, membentang dari Banyuwangi hingga Besuki Situbondo. Komunitas Hindu di lereng Raung tersebar di 2 dusun, Sugiwaras dan Wodo Asih, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Glenmore. Terkait dengan jejak peninggalan Resi Markandeya itulah kemudian didirikanlah Pura Kayangan Gunung Raung ini. Pura Kayangan Gunung Raung dibangun pada tahun 1943. Pada masa itu, masyarakat di Dusun Wodo Asih memeluk aliran kepercayaan Buddha Jawi, Wisnu, dan tempat pemujaannya adalah Sanggar Pamujan. Sanggar Pamujan pun dibuat sederhana. Di depannya berupa sanggah surya, tetapi terbuat dari kayu dan diukir. Begitu sederhana untuk meletakkan banten. Kemudian pada tahun 1968, seiring kebijakan pemerintah Presiden Soeharto yang hanya mengakui secara resmi 5 agama di Indonesia,
dan tidak mengakui Buddha Jawi Wisnu sebagai agama. Dengan banyak pertimbangan, para sesepuh akhirnya melebur diri ikut bergabung ke agama Hindu karena banyak kemiripan tata cara ritual persembahan di agama Hindu dengan Buddha Jawi Wisnu. Kemiripan tersebut yakni dari tata caranya, seperti adanya banten sebagai persembahan, hitungan hari, wuku, dan bahkan kitab suci Buddha Jawi Wisnu, sedangkan Weda adalah kitab suci agama Hindu. Banyak pertimbangan, banyak kesamaan, sehingga para sesepuh pun ikut melebur masuk ke dalam agama Hindu. Di tahun yang sama, para sesepuh melakukan Sudiwadani masuk melebur ke dalam agama Hindu, dan sanggar pamujan tersebut dirubah, diganti namanya menjadi Pura Kahyangan Gunung Raung. Lalu mengapa pura ini dinamakan Pura Kahyangan Gunung Raung? Itu tidak bukan dan tiada lain adalah karena Pura Kahyangan Gunung Raung terletak di satu letak geografis di paling atas. Masih belum ada pura lain seperti Candi Gumuk Kancil, Pertitan Beji, Pura Puncak Raung, dan lain-lainnya. Bisa dikatakan pura ini adalah pura tertua yang ada di lereng Gunung Raung. Pura Kahyangan Gunung Raung adalah bekas petilasan peseraman Maharesi Markandeya. Terbukti banyaknya temuan benda-benda kuno di sekitar pura, seperti kuci, sangkutirta, dulang, dan juga berbagai lingga yoni. Batu yoni ini ditemukan di kedalaman 1,5 meter, tertimbun tanah ketika masyarakat hendak menggali di wilayah itu. Om Swastiastu. Ini atenan sejarah Pura Kahyangan pada tahun 1943 oleh masyarakat. Bangunannya berupa yaitu dinding atau kikis kalau orang Jawa, yaitu sepanjang 10-15. Bangunan 4-3 pura itu belum ada Padmasana, yaitu yang ada sanggar pamujan di lereng Raung pertama. Dalam perkembangannya, Pura Kahyangan Gunung Raung mengalami 3 kali renovasi. Yang pertama tahun 1963, yang kedua tahun 1980, dan yang ketiga pada tahun 2009. Pura Kahyangan Gunung Raung saat sekarang ini disungsung oleh umat berjumlah 45 kakak dengan latar belakang pekerjaan buruh dan petani, di mana piodalan Pura Kahyangan tepat pada Purnama Kesada atau Sabtu Kliwon Wukuwayang. Pada tanggal 2 April 2021, Pura Kahyangan Gunung Raung dikunjungi Dirjen Bimas Hindu, yakni Bapak Triandoko Seto, dalam rangka kunjungan kerja pembinaan umat Hindu. Pura Kahyangan Gunung Raung adalah satu-satunya pura yang memiliki peninggalan batu yoni berjumlah 5 buah, dan batu tersebut ditemukan dalam satu tempat. Berlatar tinggalan sejarah tersebut, kemudian datanglah pembangkit Hindu Banyuwangi pada tahun 1999 hingga tahun 2001 bernama Bapak Iketut Sidra atau Romo Bawati, pembangkit Hindu Banyuwangi. Pertama nggih, Mas. Di lereng Raung pertama nggih. Ya, di lereng Raung pertama. Jadi pertama adanya tempat suci umat Hindu di lereng Raung di Pura Kahyangan sekarang ini nggih. Ya. Itu pada tahun 43. Dengan saksi sejarah, saksi sejarah. Jadi dulu berupa bangunan apa sanggar pamujan. Iku kados pundi sanggar pamujan? Sanggar pamujan seperti julen bentuknya. Nah, julen di depan. Bangunannya berupa balai. Ya, seperti balai. Balai ukuran
sekitar 80, panjang 1 meter. Itu jolene. Demikianlah keberadaan pura pertama di lereng Gunung Raung pada tahun 1943 yang dinamai Pura Kayangan Gunung Raung. Pura dengan bekas petilasan peseraman Maharsi Markandia terbukti dengan banyaknya temuan-temuan benda kuno di sekitaran pura. Dan saat sekarang ini, masyarakat yang menyungsung ada 45 kakak dengan latar para petani dan para buruh. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh umat Hindu sedharma yang ada di seluruh Nusantara. Saya Jero Tapakan Selobi Omnivora pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.